Saat celah ini muncul, sejumlah besar energi spiritual dari luar memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, pecahan jiwa asalnya mulai mengembun, meskipun belum pulih, itu tidak lagi menghilang. Wang Lin segera menutup matanya dan diam-diam berkultivasi. 3 hari kemudian, langit menjadi gelap dan salju menutupi gunung. Dari kejauhan, seluruh gunung tampak seperti terkubur di salju. Kepingan salju yang jatuh ke arah Wang Lin akan mencair 3 inci dari tubuhnya. Ini menyebabkan tanda R melingkar terbentuk secara bertahap di sekitarnya. Tanda teh di wajahnya tidak lagi menonjol seperti sebelumnya dan itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ketika Wang Lin membuka matanya, mereka dipenuhi dengan semangat. 10% dari tanda teh hilang, segel telah mengendur, dan kultivasi saya telah pulih ke tahap awal pendirian yayasan. Sebagai hasilnya, saya hanya bisa menggunakan banyak harta di dalam tas saya. Berkat itu dan binatang buas, selama saya tidak bertemu dengan pembudidaya formasi jiwa, saya akan aman. Namun, sepotong giok langit itu adalah batas yang bisa ditangani oleh tubuhku saat ini. Jika saya ambil lagi, maka saya khawatir tubuh saya akan berubah menjadi debu oleh energi spiritual celestial sebelum domain dan segel rusak. Sekarang aku hanya bisa mencoba untuk mencapai tahap formasi inti sesegera mungkin. Ketika saya mencapai tahap core formation, saya seharusnya dapat mengambil sepotong giok langit dan mencoba untuk mematahkan domain dan menyegel sepenuhnya. Namun, aku hanya memiliki begitu banyak batu roh berkualitas tinggi. Jadi aku tidak bisa terus menggunakannya seperti ini. Saya perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang lebat untuk berkembang dalam kedamaian. Saya harus memulihkan kultivasi saya dalam 9 tahun, apapun yang terjadi. Setelah Wang Lin merenung sedikit, matanya menyala dan dia melompat pada binatang nyamuk. Binatang buas itu meraung bahagia dan membawa Wang Lin pergi. Wang Lin menunduk dan menatap desa api awan. Setelah membunuh lelaki bertubuh besar dan kekar itu, sebagian besar amarahnya telah ditenangkan. Dia menepuk kepala besar nyamuk dan nyamuk mengeluarkan raungan dan maju ke depan. Lebih lambat, ekspresi Wang Lin berubah. Kultivasinya baru pulih ke tahap awal yayasan. Jadi dia tidak bisa menahan kecepatan binatang buas yang berada di sekitar tahap akhir level jiwa baru lahir. Nyamuk itu segera melambat dan terbang perlahan. Sambil duduk di belakang binatang nyamuk, Wang Lin mengeluarkan peta batu giok dan melihat ke selatan. Disitulah negara sekte pemurnian jiwa Pilu berada. Salah satu dari 3 sekte besar di negara Pilu di benua Suzaku harus memiliki banyak energi spiritual dalam sekte ini. Alasan dia memilih Soul Refining Sect adalah karena itu sangat aneh. Itu hanya memiliki beberapa ratus murid inti tetapi lebih dari puluhan ribu murid luar, dibandingkan dengan 2 sekte besar lainnya di Pilu. Sekte pemurnian jiwa memiliki jumlah murid inti terendah, tetapi mereka setara dengan 2 sekte besar lainnya. Untuk dapat menyamai 2 sekte besar lainnya dengan hanya beberapa ratus murid inti menunjukkan bahwa tidak hanya harta dalam sekte pemurnian jiwa yang besar, tetapi budidaya murid inti juga kuat. Sekte pemurnian jiwa tidak akan pernah merekrut murid dari anak-anak fana. Hanya ada satu cara untuk menjadi murid inti dari sekte pemurnian jiwa. Dan itu adalah pertama menjadi murid luar. Setiap 3 tahun, para murid sekte luar akan memiliki kompetisi di mana salah satu dari mereka akan dipilih untuk menjadi murid inti. Murid inti juga berkompetisi setiap 3 tahun. Tetapi dalam kompetisi mereka, seseorang akan diusir. Ini berarti bahwa bahkan jika seseorang menjadi murid inti, mereka masih bisa diusir. Sangat sederhana untuk menjadi murid luar. Selama seseorang membayar batu roh yang cukup, mereka bisa mendapatkan status murid luar untuk jangka waktu tertentu. Ada beberapa gunung besar di sekitar sekte pemurnian jiwa, dengan energi spiritual beberapa kali lebih padat dari biasanya. Disinilah para murid luar dari sekte pemurnian jiwa tinggal. Meskipun mereka adalah murid luar, mereka sebenarnya hanya membayar batu roh untuk menyewa sebuah gua untuk diolah. Metode Soul Refining Sect sangat aneh dan jarang terlihat di Suzaku. Dan tidak ada yang tahu alasan mengapa mereka melakukannya seperti ini. Karena ini, Wang Lin
Memilih Soul Refining Sect, peta itu memiliki informasi yang sangat rinci tentang sekte pemurnian jiwa. Wang Lin percaya bahwa orang yang menjualnya Jiok pernah datang dan merupakan murid luar dari sekte pemurnian jiwa untuk jangka waktu tertentu. Pilu, bagaimanapun, adalah negara budidaya peringkat 5. Dan ada banyak keluarga budidaya yang bergantung pada 3 sekte besar. Keluarga-keluarga ini akan mengirimkan sejumlah besar murid ke 3 sekte besar setiap 3 tahun. Tak satu pun dari murid-murid keluarga budidaya ini memiliki hak istimewa. Kecuali bakat mereka menantang surga, mereka harus mulai dari bawah. Wang Lin tiba di dekat sekte pemurnian jiwa. Setelah 7 hari mengendarai binatang nyamuk, sekitar 500 km jauhnya dari sekte itu, ia turun dari nyamuk dan mengeluarkan pedang terbang yang normal. Dia melompat pada pedang terbang dan terbang menuju sekte. Tidak lama kemudian, sekte pemurnian jiwa muncul, tetapi beberapa kilometer jauhnya dari sekte, cahaya lembut menghalangi dia untuk masuk. Wang Lin tahu bahwa ini adalah formasi defensif sekte pemurnian jiwa. Jadi dia segera menyingkirkan pedang terbang dan mendarat. Tepat pada saat ini, sinar cahaya ungu dan merah melewati Wang Lin dari belakang, menciptakan ledakan sonik. Pohon-pohon di hutan semuanya bergoyang karena angin yang diciptakan cahaya. Ketika lampu merah mendekat, seorang lelaki tua berambut merah muncul. Wajah orang ini terlihat sangat aneh. Mulut dan hidungnya sangat besar, tetapi matanya sangat kecil. Sepertinya dia bisa menelan surga. Setelah Wang Lin melihat orang ini, matanya menyala dan segera berdiri ke samping dengan hormat. Orang tua itu akan memasuki sekte pemurnian jiwa ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Dia terkejut ketika dia melihat Wang Lin. Lalu dia melihat bekas luka di wajah Wang Lin dan berteriak, "Murid sekte manakah kamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid adalah pembudidaya nakal yang berharap untuk menjadi murid sekte luar." Pria tua itu memandang Wang Lin dan mengangguk. Untuk mencapai tahap pendirian yayasan sebagai pembudidaya nakal itu tidak mudah. Anda ingin menjadi murid sekte luar untuk menemukan tempat untuk pergi ke budidaya pintu tertutup, kan? Mata Wang Lin mengungkapkan tatapan penuh hormat saat dia berkata, "Itulah yang diinginkan murid." Pria tua itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Kamu sudah terlambat. Waktu untuk menerima murid sekte luar telah lama berlalu. Pulang dan kembali dalam beberapa tahun." Dengan itu, dia akan masuk ke sekte. Wang Lin menyeringai di dalam hatinya tetapi mengungkapkan pandangan hormat. Dia berpura-pura patah hati ketika mengeluarkan kotak tertutup dan berkata, "Senior, ini pedang terbang yang ditemukan junior beberapa tahun yang lalu dan belum mau digunakan. Senior, terima ini." Murid hanya ingin menjadi murid sekte luar. Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa orang tua ini hanya pada tahap awal. Formasi inti untuk tingkat pembudidaya ini. Pedang terbang yang dia keluarkan sangat berharga. Pria tua itu berhenti dan menatap Wang Lin dengan senyum tipis. Dia berpikir bahwa Wang Lin jelas seorang pembudidaya nakal. Karena dia jauh lebih pintar daripada orang-orang dari keluarga besar. Dia melambaikan tangannya dan kotak tertutup itu mendarat di telapak tangannya. Ketika dia membuka kotak itu, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Tetapi dia segera menyembunyikan kegembiraan itu dan dengan tenang bertanya, "Di mana Anda menemukan ini?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Beberapa tahun yang lalu, saya membantu seorang kultivator formasi inti. Dia terluka parah dan saya membantu melindunginya saat dia pulih. Dia memberiku pedang ini sebagai terima kasih, tetapi tingkat kultivasi murid terlalu rendah untuk menggunakannya." Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, "Oh, luka seperti apa? Jelaskan pada saya." Dengan 500 tahun, Wang Lin menjadi seorang kultivator. Yang harus dia lakukan adalah dengan santai membuat sesuatu, dan itu akan terdengar nyata. Setelah pria tua itu mendengar sedikit, keraguan dalam hatinya menghilang. Lagi pula, orang di depannya hanya seorang penggarap yayasan pendirian. Tanpa melihatnya secara pribadi, tidak ada cara baginya untuk menggambarkan cedera ini dengan jelas. Meskipun ada beberapa tempat yang agak rapuh, itu normal. Jika dijelaskan terlalu jelas, itu akan tampak palsu. Oke, saya bisa melihat bahwa Anda
telah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasi Anda. Jadi saya akan membuat pengecualian. Ikuti aku. Dengan itu, pria tua itu memasuki sekte pemurnian jiwa. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token dan menekannya di belakangnya. Cahaya yang mencegah Wang Lin masuk segera menghilang. Wang Lin cepat masuk. Ikuti aku dengan cermat. Ada banyak batasan dalam sekte pemurnian jiwa saya. Jika Anda memasukkan salah satu dari mereka, saya tidak akan menyelamatkan Anda. Dengan itu, pria tua itu terbang ke depan. Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang terbang muncul. Dia melangkah ke pedang terbang dan mengikuti pria tua itu. Tak lama setelah itu, pria tua itu berhenti di sebuah tebing. Ada istana mewah di sini, serta rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Setelah orang tua itu mendarat, dia berteriak, "Chang Dawei, aku datang, rambut merah. Untuk apa kamu berteriak?" Sebuah suara malas datang dari salah satu rumah. Segera, seorang pria paruh baya berjalan keluar. Rambut orang ini sangat berantakan, seperti sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dicuci. Pria tua berambut merah itu tertawa dan berkata, "Ini adalah murid yang saya temui di jalan. Bagaimana kalau Anda menganggapnya sebagai murid luar?" Pria paruh baya menguap saat dia melirik Wang Lin, yang berdiri di belakang pria tua berambut merah. Dia dengan malas berkata, "Karena kamu secara pribadi bertanya, bagaimana aku bisa menolak?" Penatua berambut merah tersenyum dan berkata, "Kali ini aku mengumpulkan lebih dari 100 jiwa pendendam ketika meninggalkan sekte. Saya akan menambahkannya ke bendera jiwaku dan menjadikan salah satunya jiwa utama. Setelah saya selesai, saya akan datang dan minum dengan Anda." Dengan itu, pria tua itu terbang ke kejauhan. Pria paruh baya itu memandang Wang Lin dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid bernama Xianmu. Gua ke-1090 di gunung ini akan menjadi milikmu. Harganya satu batu roh kualitas menengah untuk menggunakannya selama 1 tahun." Pria paruh baya melemparkan token hitam pada Wang Lin. Wang Lin membuatnya tampak seperti hatinya sakit saat dia mengeluarkan 2 batu roh kualitas menengah. Setelah pria paruh baya mengambil batu roh, dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin dan pergi. Sama seperti Wang Lin ingin pergi, pria paruh baya itu tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu berikan rambut merah?" Wang Lin dengan jujur menjawab, "Sebuah pedang terbang yang diberikan seorang senior kepada saya di masa lalu." Tidak heran kalau rambut merah sangat bahagia. "Qianmu, meskipun Anda berada di tahap yayasan pendirian, Anda tidak boleh bangga. Meskipun tidak ada banyak pembudidaya yayasan pendirian di antara para murid luar, masih ada jumlah yang layak. 6 bulan dari besok adalah ketika kompetisi para murid sekte luar dimulai. Jika Anda bekerja keras pada kultivasi Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti." Pria paruh baya itu kemudian menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruangan. Pada saat ini, Liu Mei melihat ke arah sekte pemurnian jiwa dari gunung 25 km. Dia memegang sepotong batu Gio. Gio kini dikirim kepadanya oleh leluhur melalui kurir. Meskipun tidak bisa menentukan lokasi pasti Cheng Niu, itu akan memiliki reaksi jika dia berada dalam jarak 50 km. Pada saat ini, batu Giok melepaskan lampu hijau. Liu Mei berbisik, "Apakah dia di Soul Refining Sect?"